Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safi'i. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anak slow learner, ciri-ciri anak slow learner, dan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak slow learner. Yang pertama, pengertian anak slow learner. Anak slow learner bisa disebut dengan anak lamban belajar atau anak terbelakang, yang dapat diartikan sebagai anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah daripada anak normal, akan tetapi belum termasuk kriteria anak tunagrahita atau anak retardasi mental. Dalam beberapa hal, anak slow learner mengalami hambatan atau keterlambatan dalam berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial. Biasanya anak slow learner mereka butuh waktu yang lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas akademik maupun non-akademik. Oleh karenanya, mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Anak lamban belajar atau anak slow learner yang memiliki IQ dari 80 hingga 90, biasanya mereka lambat dalam memahami materi pelajaran yang terkait dengan simbol, materi abstrak, atau konseptual. Sebagian besar anak lamban belajar atau anak slow learner mengalami masalah dalam membaca dan berhitung. Untuk tingkat kecerdasan atau hasil tes IQ anak slow learner atau anak lambat belajar erat kaitannya dengan perkembangan intelektual anak. Ditinjau dari perkembangan intelektualnya, Pichha, Gracie, dan Curie mengemukakan bahwa anak slow learner atau anak lambat belajar termasuk anak yang mengalami gangguan kognitif atau kognitif disabilitas. Anak-anak dengan defisit kognitif memerlukan pengulangan tambahan untuk mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru. Di sini pengulangan maksudnya pengulangan yang berulang-ulang gitu. Tetapi mereka dapat belajar dan beradaptasi di sekolah umum dengan bantuan dan modifikasi tertentu. Anak-anak dengan gangguan kognitif mungkin mengalami masalah konsentrasi dan bicara. Yang kedua, ciri-ciri anak slow learner. Ciri-ciri anak slow learner atau anak lamban belajar memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, anak slow learner mempunyai tingkat kecerdasan di atas 67 sampai 85 dan antara 70 sampai 90. Yang kedua, anak slow learner mempunyai kemampuan belajar di bawah rata-rata anak normal. Yang ketiga, kelemahan intelektual anak slow learner tidak begitu mempunyai pengaruh di bidang sosialnya, akan tetapi sangat berpengaruh di bidang pelajaran akademis. Yang keempat, kemampuan anak slow learner lebih baik daripada debil dan anak slow learner dapat berpikir secara abstrak. Yang kelima, anak slow learner kurang perhatian mempelajari pelajaran di sekolah yang sifatnya pemecahan dalam berpikir. Yang keenam, anak slow learner mengalami kesukaran untuk semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sehingga tanpa bimbingan guru yang baik, anak tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar atau biasanya tidak naik kelas dan sebagainya. Yang ketujuh, anak slow learner kurang dapat mengadakan kritik terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak dapat mengkritik dirinya sendiri. Yang kedelapan, anak slow learner perkembangan motoriknya lamban. Dan yang terakhir, anak slow learner lebih sering bercerita dan membicarakan hal-hal yang konkret daripada belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak slow learner. Ahmadi dan Supriyono menggolongkan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak slow learner menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Untuk faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Untuk faktor fisiologis, sebab yang bersifat fisik meliputi karena sakit seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Yang kedua, karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, mudah capek, dan sebagainya. Dan yang ketiga, karena cacat.
Untuk faktor psikologis meliputi inteligensi anak, bakat, kemudian minat, yang keempat motivasi, dan yang kelima faktor kesehatan, dan yang keenam tipe-tipe khusus seorang pelajar. Dan untuk faktor eksternal terbagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor media massa. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menangani anak slow learner. Yang pertama yaitu identifikasi atau asesmen, dengan tujuan agar memperoleh data atau informasi mengenai anak, sehingga berguna untuk penyusunan program atau bantuan yang akan dilakukan ke depannya, sehingga penanganan pada anak slow learner dapat berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu penggunaan metode terapi. Ada beberapa macam metode terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi anak slow learner. Yang pertama yaitu terapi bermain. Terapi bermain di sini sebagai upaya psikoterapi untuk mengatasi masalah anak seperti masalah sosial, bahasa, atau motorik anak. Yang kedua yaitu terapi perilaku dengan tujuan untuk melatih perilaku baru pada anak. Contohnya misalkan seperti anak suka mencor-cor dinding, menjadi kebiasaan anak menggambar pada buku. Yang ketiga yaitu terapi keluarga. Terapi keluarga ini adalah terapi yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Banyak masalah yang dapat diatasi anak lambat belajar dengan bantuan atau dukungan dari anggota keluarga terdekat anak. Yang terakhir yaitu metode terapi lain. Contohnya seperti metode terapi renang atau menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi anak. Terapi ini didahului dengan berkonsultasi kepada para ahli. Yang ketiga yaitu peran guru dalam menangani anak slow learner. Pertama, guru memahami bahwa anak slow learner memerlukan pengulangan 3-5 kali untuk memahami materi daripada anak dengan kemampuan rata-rata. 2. Anak slow learner yang tidak berprestasi di bidang akademik dapat memperoleh kegiatan tutorial atau privat dari guru dengan tujuan bukan untuk meningkatkan prestasi, tetapi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan tetap optimis terhadap kemampuan yang ia miliki. 3. Guru sebaiknya lebih banyak menggunakan demonstrasi dan petunjuk visual daripada terlalu banyak menggunakan verbalisasi, karena verbalisasi yang terlalu banyak akan menyebabkan mereka menjadi bingung. 4. Jangan memaksa anak untuk bersaing dengan anak yang berkemampuan lebih tinggi. Belajar dengan bekerja sama dapat lebih mengoptimalkan proses pembelajaran, baik bagi anak yang berprestasi ataupun tidak. Yang terakhir, penting bagi guru untuk mengetahui gaya belajar masing-masing anak. Ada anak yang mengandalkan kemampuan visual, auditori, dan kinestetik. Pengetahuan ini berguna untuk menentukan metode belajar yang tepat pada mereka. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu disleksia dan disgrafia. Disleksia adalah hilangnya kemampuan membaca dan menulis. Hilangnya kemampuan membaca disebut aleksia, hilangnya kemampuan menulis disebut agrafia. Disleksia itu bukan merupakan gangguan fisik, melainkan gangguan dari otak. Bagaimana otak kita mengolah dan memproses informasi yang telah kita dapatkan ketika kita membaca. Banyak para orang tua yang berpendapat bahwa anak yang tidak bisa membaca itu tuh anak yang bodoh dan anak yang tidak pintar. Padahal beliau tidak tahu bahwa anaknya itu bisa jadi mengidap disleksia. Nah, yang kedua ada ciri-ciri disleksia. Yang pertama, membacanya lamban dan terkesan tidak yakin. Jadi anak disleksia ini membacanya lamban dan dia itu tidak yakin dengan apa yang keluar dari mulutnya. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya. Nah, kayak seperti anak-anak TK mengeja. Itu kan membacanya dengan cara menunjuk huruf atau angka yang dia baca. Kemudian melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Kemudian menambahkan kata-kata atau frasa yang tidak ada di dalam teks. Nah, kemudian yang kelima, membolak-balikkan susunan huruf atau
suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. Kemudian salah melafalkan kata-kata dengan kata lain, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Kemudian membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti dan mengabaikan tanda-tanda baca. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab disleksia. Faktor penyebab disleksia ini ada 4. Yang pertama itu ada faktor pendidikan, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat itu karena kecelakaan. Kemudian yang keempat, gejala disleksia. Yang pertama adalah ragu-ragu dan lambat membaca. Jadi anak disleksia ini dia ragu dalam membaca. Yang kedua, kesulitan dalam memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diucapkannya. Bermasalah dalam menentukan arah, misalnya atas, bawah, dan waktu, sebelum, sesudah, sekarang, atau kemarin. Yang ketiga, kesalahan mengeja, misalnya gajah jadi gagah. Kemudian kata ibu jadi ubi, kata papi jadi pipa, atau sebaliknya. Jadi dia ini melakukan kesalahan dalam mengajar terus-menerus karena dia susah dalam membedakan huruf atau angka. Kemudian yang keempat, membaca kata demi kata secara lamban dan intonasinya naik turun. Yang keempat, membalikan huruf, kata dan angka yang mirip, misalnya B menjadi P atau U menjadi N, kata kuda menjadi daku, palu dengan lupa, 2-5, 6-9. Kemudian kesulitan dalam menulis, misalnya menuliskan nama sendiri. Rosa yang awalnya Rosa menjadi Ro 5 SA. Kemudian menuliskan kata adik menjadi adik. Kan A menjadi adiknya itu A-nya itu menjadi 4. Nah, huruf S dianggap sama dengan 5 dan huruf A dianggap sama menjadi 4. Kemudian disgrafia. Menurut Santrok, disgrafia ini adalah kesulitan yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia ini digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk dan tidak bisa dibaca. Jadi, anak-anak disgrafia ini sering disebut oleh guru sebagai anak yang bodoh, atau anak yang malas, kurang rajin belajar, atau anak yang nakal. Jadi dari situ akibatnya baik guru maupun anak itu menjadi frustasi karena si guru tadi itu frustasi anaknya tidak bisa menulis dengan benar, sedangkan si anak ini frustasi karena dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya melalui tulisan. Kemudian ada ciri-ciri disgrafia. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisan. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya itu tidak konsisten atau tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya itu tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu hal. Yang kelima, pengetahuan atau pemahamannya lewat tulisan. Kemudian sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan bagus. Nah, terkadang mereka itu memegang ballpoint ataupun pensil itu sangat dekat dengan kertas. Selanjutnya, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang tidak dipakai untuk menulis. Kemudian cara menulisnya tidak konsisten dan tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Jadi terkadang tulisannya itu terbang. Kalau kata kita tuh tulisannya itu terbang-terbang karena tidak mengikuti garis yang ada di buku. Kemudian tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kemudian faktor penyebab disgrafia. Yang pertama itu ada faktor gangguan motorik anak, yang kedua gangguan perilaku yang dialami anak, yang ketiga gangguan persepsi pada anak, yang keempat gangguan memori,
Yang kelima, gangguan tangan pada anak. Kemudian gangguan anak pada saat memahami tulisan atau instruksi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, gangguan kemampuan melaksanakan cross modal. Kemudian gejala yang sering muncul pada anak disgrafia itu ada 10. Yang pertama, kemampuan verbal kuat tapi keterampilan menulisnya miskin. Yang kedua, banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang ketiga, banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisannya terbalik. Nah, yang keempat, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang kemudian, ukuran huruf tidak teratur, bentuknya berubah-ubah, besar, kecil, tegak, dan miringnya itu tidak teratur. Kemudian terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan halaman, spasi antar huruf atau margins. Yang kemudian ada kesalahan dalam memegang pensil, karena dia itu terkadang memegang pensilnya itu terlalu dekat dengan buku atau terlalu dekat dengan kertas. Kemudian berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ketika menulis atau menyalin itu dia sangat lambat karena dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya itu ke dalam tulisan, atau terkadang dia itu menulisnya tuh terbalik-balik antara huruf atau kata karena tidak teratur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Pengertian diskalkulia. Diskalkulia adalah kemampuan berhitung yang mengarah pada bidang studi matematika. Namun lebih spesifik lagi bahwa diskalkulia merupakan gangguan pada kemampuan kalkulasi secara sistematis yang dibagi menjadi bentuk kesulitan berhitung dan kesulitan kalkulasi. Kesulitan belajar matematika yang sering disebut diskalkulia atau diskalkulis memiliki konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. Biasanya anak tidak memahami proses matematis ditandai dengan adanya kesulitan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Ciri-ciri diskalkulia. Yang pertama, tingkat perkembangan bahasa dan kemampuan lainnya normal, malah seringkali mempunyai memori visual yang baik dalam merekam kata-kata tertulis. Yang kedua, sulit melakukan hitungan matematis. Yang ketiga, sulit melakukan proses-proses matematis seperti menjumlah, mengurang, membagi, mengali, dan memahami konsep hitung angka atau urutan. Yang keempat, mengalami hambatan dalam mempelajari musik. Yang kelima, kebingungan menentukan sisi kanan dan kiri. Yang keenam, bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama, misalnya angka 6 dan 9, angka 3 dan 3, angka 3 dan 8. Selanjutnya, faktor penyebab diskalkulia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi gangguan ini, diantaranya 1. Kelemahan dalam proses penglihatan atau visual. Yang kedua, bermasalah dalam hal mengurut informasi. Dan yang ketiga, fobia matematika. Selanjutnya, gejala diskalkulia. Banyak anak-anak yang berdiagnosis diskalkulia memiliki kegagalan akademis yang pada akhirnya menjadi ketidakmampuan dalam belajar matematika atau tidak merasa mampu mempelajarinya. Adapun gejala-gejalanya antara lain yang pertama, proses penglihatan atau visual lemah yang bermasalah dalam spasial atau kemampuan memahami bangun ruang. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan. Yang ketiga, bingung membedakan dua
angka yang bentuknya hampir sama, misalnya angka 6 dan 9 atau angka 3 dan 8. Beberapa anak juga ada yang kesulitan dalam kalkulator. Yang keempat, umumnya anak-anak diskalkulia memiliki kemampuan bahasa yang normal, baik verbal, membaca, menulis, dan mengingat kalimat yang tertulis. Yang kelima, kesulitan memahami konsep waktu dan arah. Dan masih banyak lagi gejala-gejala anak diskalkulia. Deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia 4-5 tahun biasanya belum diwajibkan mengenal konsep jumlah, hanya konsep hitung, sementara anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai diperkenalkan dengan konsep jumlah yang menggunakan simbol seperti penambahan atau pengurangan. Jika pada anak usia 6 tahun, anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kemungkinan nantinya dia akan mengalami kesulitan belajar menghitung. Faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia, tapi faktor lingkungan dan simulasi juga bisa ikut menentukan. Alat peraga sangat bagus untuk dilakukan, karena dalam matematika jumlah simbol-simbol yang bersifat abstrak, jadi supaya lebih konkret digunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Selanjutnya, gejala diskalkulia. Banyak anak-anak yang berdiagnosis diskalkulia memiliki kegagalan akademis yang pada akhirnya menjadi ketidakmampuan dalam belajar matematika atau tidak merasa mampu mempelajarinya. Adapun gejala-gejalanya antara lain yang pertama, proses penglihatan atau visual lemah yang bermasalah dalam spasial atau kemampuan memahami bangun ruang. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan. Yang ketiga, bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama, misalnya angka 6 dan 9 atau angka 3 dan 8. Beberapa anak juga ada yang kesulitan dalam kalkulator. Yang keempat, umumnya anak-anak diskalkulia memiliki kemampuan bahasa yang normal, baik verbal, membaca, menulis, dan mengingat kalimat yang tertulis. Yang kelima, kesulitan memahami konsep waktu dan arah. Dan masih banyak lagi gejala-gejala anak diskalkulia. Deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia 4-5 tahun biasanya belum diwajibkan mengenal konsep jumlah, hanya konsep hitung, sementara anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai diperkenalkan dengan konsep jumlah yang menggunakan simbol seperti penambahan atau pengurangan. Jika pada anak usia 6 tahun, anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kemungkinan nantinya dia akan mengalami kesulitan belajar menghitung. Faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia, tapi faktor lingkungan dan simulasi juga bisa ikut menentukan. Alat peraga sangat bagus untuk dilakukan, karena dalam matematika jumlah simbol-simbol yang bersifat abstrak, jadi supaya lebih konkret digunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Saman. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya mengenai penanganan ABK 3D atau anak berkebutuhan khusus, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, penanganan disleksia. Setelah hasil diagnosis disleksia, pasti dokter akan menganjurkan penanganan yang sebaik-baiknya dijalani. Disleksia memang tidak bisa disembuhkan, namun penanganan dini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan penderita, khususnya membaca. Salah satu bentuk dan bantuan edukasi khusus, penentuan jenis intervensi yang cocok biasanya tergantung pada tingkat keparahan disleksia yang dialami serta hasil tes psikologi penderita. Bagi penderita disleksia anak-anak,
Bagi penderita disleksia anak-anak, jenis-jenis intervensi yang paling efektif adalah meningkatkan kemampuan baca dan tulis. Adalah intervensi yang berfokus pada kemampuan fonologi atau bisa disebut fonik. Penderita disleksia akan diajari elemen-elemen yang seperti belajar mengenali fenom atau satuan bunyi terkecil dalam kata-kata, memahami huruf dan susunan huruf yang merupakan kata-kata atau suara yang menggunakan kosakata. Selain melalui intervensi itu, orang tua sangat berperan penting dalam menangani penyembuhan disleksia ini. Yang pertama, membaca buku untuk anak-anak. Waktu yang paling tepat yaitu ketika anak-anak berusia 6 bulan atau di bawahnya.